Oke, hai Sobat Koko, welcome back to my YouTube channel. Jadi di edisi video kali ini kita bakal membahas H-7 persiapan sebelum sidang skripsi. So, buat teman-teman mahasiswa yang sebentar lagi mau melakukan sidang skripsi, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Oke, setelah yang satu ini. Oke, sekarang tibalah di H-4 persiapan sebelum sidang skripsi cek. Jadi ini adalah bab yang paling penting juga buat teman-teman ya. Jadi di sini poinnya adalah kalian harus pahami isi bab 4 kalian. Dan ini yang paling sering teman-teman mahasiswa menjadi stuck atau sulit untuk menjelaskan. Ya, jadi teman-teman harus ketahui kuncinya ya. Kuncinya itu adalah di hasil penelitian. Nah, di sini Koko bakal jelaskan secara spesifik ya. Jadi di sini kita jelaskan dulu untuk yang data sekunder. Nah, untuk data sekunder ya, oke. Sebelumnya ini Koko hanya menjelaskan penelitian yang kuantitatif ya, teman-teman ya. Karena kalau kualitatif atau research and development itu tidak menggunakan program SPSS. Sedangkan yang Koko kuasai adalah di program SPSS. Oke, di data sekunder ya, itu pertama kalian harus melakukan uji statistik deskriptif. Nah, uji ini teman-teman harus ingat bentuk tabelnya. Jadi bentuk tabelnya itu ada minimal, maksimal, standar deviasi, dan nilai mean. Jadi ini bersifat general aja. Jadi misalnya variabel teman-teman ada 4. Terus jumlah sampelnya ada 50 misalnya. Terus Y-nya 1. Nah, nanti teman-teman lihat tuh N-nya itu harus 50 juga. Selanjutnya di nilai mean, di nilai mean, di nilai maksimal, dan nilai standar deviasi itu tinggal dibaca aja ya. Sedangkan untuk uji selanjutnya itu ada di uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini sendiri dia terbagi menjadi beberapa anak lagi. Yang pertama dan yang terpenting juga itu adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini sendiri itu terbagi lagi menjadi 3. Bayangin, itu ada yang namanya normal PP plot, terus ada histogram, terus ada yang namanya one sample KS, Kolmogorov Smirnov. Nah, Koko bakal jelaskan secara singkat, padat, dan jelas saja. Itu untuk normal PP plot, teman-teman perhatikan, nanti Koko sediain gambarnya ya. Jadi tabelnya itu atau gambarnya itu, teman-teman lihat garis diagonal, dimana titik-titiknya itu dari sumbu X ke sumbu Y itu harus melewati garis diagonal. Jadi harus menyilang. Jadi nggak boleh misalnya titik-titiknya itu menyebar luas dari atau menjauh dari garis diagonal, itu nggak boleh. Sedangkan untuk histogram ini bentuk grafiknya itu atau garis kurvanya harus berbentuk lonceng dan di tengah, baru dikatakan data tersebut normal. Nah, selanjutnya ada batang grafik, itu juga harus berada di dalam garis kurva. Kalau misalnya dia keluar dari garis kurva, itu bisa dikatakan ada data yang ekstrim. Nah, nanti Koko sediakan gambarnya ya, teman-teman tenang aja. Lalu yang terakhir itu ada one sample KS. Nah, one sample KS ini adalah uji normalitas dalam bentuk tabel ya. Jadi untuk melihat angkanya, teman-teman perhatikan nilai sig-nya. Jadi ASYMP titik sig-nya to tell itu harus lebih besar dari 0,05 pada umumnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan tingkat signifikan
95/5. Jadi errornya 5%, kebenarannya 95%, ya. Nah, selanjutnya dari normalitas ini ada yang namanya multikolinearitas. Nah, untuk uji ini cara gampangnya adalah teman-teman ingat tabelnya juga, ya, dimana yang kita fokuskan adalah nilai FIF dan tolerance. Nah, untuk nilai tolerance ini sendiri harus lebih besar dari, ya, tolerance harus lebih besar dari 0,1, sedangkan untuk FIF itu harus lebih kecil dari 10. Jadi ini sudah ada ketentuannya gitu ya teman-teman ya. Lalu kita masuk ke heteroskedastisitas. Nah, ini teman-teman perhatikan bentuk grafik, namanya grafik scatter plot, di mana titik-titik ini harus menyebar jauh dari angka 0 dan jauh dari garis sumbu X dan Y. Jadi menyebarnya itu kalau bisa di tengah dan tidak boleh saling berdempetan. Tujuannya agar tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya boleh cek video-video Koko yang sebelumnya tentang cara menguji uji ini, ya. Dan yang terakhir itu ada autokorelasi. Nah, autokorelasi ini yang baik adalah tidak terjadi gejala autokorelasi baik secara positif ataupun negatif. Ini sudah ketentuannya ya teman-teman ya. Nah, jika udah berarti uji asumsi klasik kita clear. Kita masuk ke analisis regresi. Nah, analisis regresi ini sendiri ada dua. Ada yang namanya sederhana. Ini apabila variabel X teman-teman itu hanya satu, ya. Sedangkan untuk yang berganda, ini jika variabel X teman-teman lebih dari satu. Nah, ini biasanya kita hanya merumuskan persamaan regresi aja gitu ya. Jadi, Y sama dengan konstan ditambah nilai konstan dari Z, X1 dikali X1 plus variabel-variabel selanjutnya. Nanti Koko kasih rumusnya di sini. Oke. Nah, jika sudah, kita masuk ke uji yang paling penting juga. Ini adalah namanya uji hipotesis. Jadi di uji hipotesis ini terbagi menjadi dua. Itu ada uji T, lalu ada uji F. Ingat teman-teman ya, ini T-nya T kecil, sedangkan F-nya ini F besar. Jadi teman-teman jangan sampai salah tulis, karena ini bisa beresiko fatal. Jadi uji T ini adalah uji secara parsial. Jadi misalnya X1 pengaruh nggak ke Y. Nah, sedangkan untuk uji F, kalau misalnya teman-teman ada 4 variabel X, berarti secara keseluruhan itu pengaruh nggak sih terhadap Y gitu ya. Nah, ini kuncinya adalah kalau misalnya signifikannya lebih kecil dari 0,05, berarti ini sudah bisa dipastikan pasti berpengaruh. Tapi kalau misalnya signifikannya ini lebih besar dari 0,05, itu sudah pasti tidak pengaruh. Ya. Namun, kadang signifikan lebih besar dari 0,05 bisa jadi pengaruh juga. Jadi pengaruhnya nggak signifikan, tapi itu memang jarang terjadi ya teman-teman ya, jarang terjadi. Nah, selanjutnya kita harus bandingkan juga antara nilai T hitung dengan T tabel sama F hitung dengan F tabel. Nah, ini nanti Koko bakal jelaskan di video-video sebelumnya, itu udah pernah Koko jelasin sih sebenarnya. Tapi nanti kalau misalnya ada waktu, Koko bakal jelasin lebih detailnya. Oke? Dan yang terakhir itu ada yang namanya, ini nggak ada batas lagi nih, namanya R-square atau koefisien determinasi. Nah, ini uji yang paling terakhir dari bagian penelitian, di mana dia berfungsi untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh atau sumbangan persentase dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya kita bakal jelasin yang untuk data primer, oke? Nah, untuk data primer ini sendiri itu sebenarnya hampir sama aja dengan data sekunder, ya.
Jadi kalau teman-teman tadi udah save data sekunder itu apa aja, kalian tinggal hilangin uji autokorelasinya aja. Dan selanjutnya di data primer kalian perlu menambahkan uji kualitas data. Nah, uji kualitas data ini sendiri terbagi menjadi reliabilitas dan validitas. Uji reliabilitas itu cara melihatnya ya, itu adalah nilai Cronbach's alpha itu harus lebih besar dari 0,6 baru dikatakan reliable. Jadi fungsinya ini adalah teman-teman kan menyebarkan kuesioner ya, dan biasanya ditujukan harus ke orang yang tepat. Namun tidak bisa dipungkiri kadang orang kan sering ngasal isi, atau misalnya kayak mungkin lagi sibuk terus main sembarang isi gitu kan. Nah, tujuannya kita harus melakukan uji kualitas data adalah untuk mengurangi kesalahan gitu loh ya. Nah, sedangkan untuk di validitas ini sendiri, cara lihatnya adalah nilai R hitung ini harus lebih besar dari R tabel ya. Nah, untuk penjelasannya itu udah pernah aku buat video sebelumnya, jadi teman-teman tinggal cari tahu aja. Jadi untuk satu item pertanyaan itu nilainya harus valid ya. Jadi kalau misalnya nggak valid, nggak reliable, kita nggak bisa meneruskan untuk penelitian selanjutnya gitu. Nah, jika sudah, teman-teman nanti harus melakukan yang namanya frekuensi. Nah, frekuensi ini sendiri biasanya dilakukan untuk data responden dan juga jawaban responden. Nah, jadi teman-teman hanya cukup menambahkan dua uji terbaru ini, sedangkan yang sebelum-sebelumnya itu pakai uji yang sama persis dengan data sekunder, cuman autokorelasinya dihapus gitu ya. Nah, untuk frekuensi ini sendiri data responden, misalnya nih teman-teman surveinya ke target jenis kelamin, nah laki-laki atau perempuan, nah itu namanya data responden. Terus kayak tingkat pendidikannya apakah lulusan SD, SMP, SMA, SMK atau S1, nah itu namanya data responden. Jadi nanti kita olah juga pakai SPSS ya. Sedangkan untuk jawaban responden, misalnya nih di item pertanyaan, nah contoh di variabel X1 misalnya kepuasan konsumen gitu kan. Nah, biasanya di variabel ini terbagi lagi menjadi beberapa indikator. Nah, dari indikator ini nanti kita bakal rumuskan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu nanti kita berikan skor atau penilaiannya. Jadi misalnya 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, ini namanya skala Likert. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, kalian boleh cek feed Instagram dari komunitas pejuang skripsi. Di sana udah dijelaskan secara detailnya. Jadi jenis-jenis skala itu ada banyak ya. Ada skala diferensial, terus ada skala Goodman. Cuman yang paling sering digunakan adalah skala Likert. Nah, Koko rasa di bab 4 ini cukup sampai di sini aja ya, karena untuk pembahasan nanti kurang lebih juga seperti ini juga. Jadi ini adalah bab yang terpenting harus teman-teman kuasai, karena tujuan dari atau hasil akhir dari kalian melakukan skripsi itu kan adalah di hasil penelitiannya gitu ya, atau menjawab hipotesis. Nah, kalau misalkan kalian nggak kuasai di sini, otomatis dosen penguji itu udah bisa menilai kalau kalian nggak mengerjakan skripsi itu dengan sendiri gitu loh. Tapi bisa jadi kayak mungkin beli skripsi orang, ataupun minta jasa pembuatan skripsi dari orang, atau dari kakak kelas, atau plagiarism. Nah, ini poin yang paling penting. Jadi benar-benar kalian harus kuasai materi di bab 4 ini. Sekian video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi ataupun yang sebentar lagi ingin melakukan sidang skripsi ya. Koko doain semoga sidang skripsinya berjalan dengan lancar, dan untuk H-5, H-6 dan H-7 itu ada di next videonya.
So pastikan kalian subscribe juga dan nyalakan tombol loncengnya sekarang juga. Oke, see you in the next video. Bye. Eits, tunggu dulu. Nah, buat teman-teman, kalian kalau misalnya mau konsultasi secara private dengan Koko ataupun mau join di online kelas skripsi bareng Koko, kalian boleh kunjungi website kelaskripsi.online/jago-spss/ ya. Jadi di situ udah banyak sekali testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di grup dan merasakan manfaatnya ya. Jadi ada yang lulus tepat waktu, terus ada juga yang lulus sidang skripsi dengan nilai terbaik. Intinya buat teman-teman yang bingung dan pengen cepat kelar skripsinya, join sekarang juga ya. Ada promo khusus buat kamu. Nah, selanjutnya jangan lupa juga untuk follow kita di TikTok @widianfang. Selanjutnya di Instagram Koko pribadi itu ada di @widianfang.official. Dan yang terakhir, follow juga Instagram skripsi kita di komunitas pejuang skripsi. Oke? Thank you.